menyampaikan prosedur pengelolaan kesehatan selama KKN, KKN kolaborasi tahun 2026. Hari ini menarik ya tahun ini, yaitu kita berkolaborasi dari seluruh instansi yang ada kolaborasinya ya, bahkan juga dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah daerah juga ya. Dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat Unmul yang tahun ini bisa leading atau sebagai leader untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi. Sukses KKN ini juga tentunya didukung oleh kesehatan ya. Jadi kalau kita sehat, kalau kita fit, maka seluruh program kegiatan juga ini akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, kalau kita ada kondisi yang kurang sehat, kurang fit, nanti keluaran yang kita harapkan bersama dengan masyarakat dan bersama dengan target LP2M dan target seluruh kelompok mahasiswa dan juga DPR ini juga akan bermasalah. Sehingga penting sekalinya kita untuk melakukan briefing atau melakukan diskusi bersama terkait dengan pengelolaan kesehatan. Bapak Ibu semua dan mahasiswa yang saya cintai, ini perlu disimpan ya, tim kesehatan dari Unmul nanti akan memberikan pelayanan kepada seluruh Bapak Ibu DPL dan juga kepada seluruh mahasiswa, termasuk juga nanti kalau terkait dengan pendamping yang sakit dan sebagainya ya, bahkan juga ada tim yang terkait dengan kelompok yang ada di lapangan ini, kita dengan terbuka untuk melakukan koordinasi dan memfasilitasi untuk terus menjaga kesehatan dan terus untuk meningkatkan kesehatan. Dan juga kalau terjadi suatu penyakit, kami siap untuk ditelepon atau di WA, sehingga ini perlu disimpan ya sebagai kontak nomor darurat yang nanti bisa dihubungi. Kita diketuai oleh Profesor Dr. Swandari Paramita MKes ya. Beliau mohon maaf hari ini lagi di penerbangan sehingga tidak bisa bergabung. Namun di sini juga ada tim yang lain, Ibu Dr. Ratih Wirapusita Wisnu Wardani, SKM, PhD. Beliau merupakan ahli kesehatan masyarakat khususnya di bidang nutrisi ya, dan gizi juga nanti bisa memberikan masukan. Dan juga di sini sebagai moderator juga tadi Dr. Gigi Sylvia Antasari, PhD, dan saya sendiri. Silakan di screenshot nomor-nomor kami dan tentunya nanti ada juga rantai komando sebelum nanti melaporkan kepada kita ya. Jadi ada tahapannya yang nanti akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu DPL yang saya hormati dan saudara-saudara, saudara-saudari dari mahasiswa peserta KKN, ini adalah outline dari prosedur pengelolaan kesehatan, di mana nanti kita selama 30 menit ke depan mencoba untuk membahas terkait mengapa kita melakukan peningkatan atau pengelolaan kesehatan selama melaksanakan KKN, kemudian bagaimana kita mencoba untuk memitigasi resiko kesehatan ya selama mulai dari berangkat, kemudian pelaksanaan, kemudian pulang, ya ini juga kita akan mitigasi resikonya, kemudian kita mencoba untuk melihat kondisi kesehatan sebelum berangkat. Ya, jadi kondisi kesehatan mahasiswa ini sebenarnya kita lakukan screening melalui pengisian Google Form yang baru-baru ini kita sebar, kemudian ini menjadi data dasar baseline kami bahwa ternyata ada juga yang memang memiliki resiko dalam pelaksanaan KKN yang bisa menghambat jalannya KKN, dan itu perlu kita kolaborasi di sini untuk nanti bisa mengelola bagaimana dengan adanya sakit tapi juga tetap berjalan program-program kerjanya. Kemudian kita coba mengenal triase lapangan ya. Artinya kita harus paling tidak mengetahui bahwa bagaimana perawatan ringan yang mandiri bisa dilakukan, kemudian yang tidak bisa dilakukan, yang harus dievakuasi ke puskesmas terdekat, kemudian yang memang harus dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang gawat darurat. Kemudian juga mengenal rantai komando medis ya, dan nanti saya coba nanti tetap di bagian belakang juga nanti akan kontak tim kesehatan juga tetap kita munculkan di awal dan di belakang nanti. Baik, Bapak Ibu DPL dan mahasiswa peserta KKN kolaborasi ya, jadi adanya transformasi lingkungan atau perubahan ekstrim ya di daerah tropis yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, ini akan memberikan dampak yang luar biasa ya terhadap perubahan iklim dari panas, kemudian tiba-tiba hujan, kemudian juga dari hujan tiba-tiba panas, atau dari kondisi dingin ya, serta kelembaban yang sangat tinggi. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan ya, terhadap kondisi fisik kita ya, sehingga ini perlu kita antisipasi depannya. Kemudian ada juga beban kerja fisik dan psikososial, di mana selama kita melakukan survei dari door to door ke rumah, yang tentunya ada jarak rumah yang rapat, juga ada jarak rumah yang jauh ya. Ada satu rumah dengan rumah yang lain itu bisa berjarak 100 meter atau 200 meter, ada bahkan 1 kilometer ya. Di daerah pedalaman ini menimbulkan kelelahan fisik ya. Di samping itu juga pelaksanaan program-program fisik ya yang bisa dilakukan secara mandiri oleh seluruh kelompok beserta juga atau bersama dengan masyarakat di lapangan, ini akan juga memberikan beban fisik dan psikologis ya, energi yang luar biasa yang menyebabkan kemungkinan adanya fatigue syndrome atau kelemahannya ini ya. Sehingga dibutuhkan ya adaptasi yang luar biasa dari peserta KKN dan Ibu Bapak DPL juga untuk bisa mengelola kesehatannya ya. Apalagi kalau pola hidup kita berubah ya, karena di dalam KKN itu kan kita ada perubahan yang jelas ya, perubahan lokasi, lingkungan di mana kita berada. Nah, ini juga akan menyebabkan perubahan dari kondisi tubuh kita ya. Misalnya ada perubahan jadwal jam kerja, karena ada perubahan proker yang harus menyesuaikan kegiatan yang ada di masyarakat, yang biasanya Anda para peserta KKN belajarnya pada pagi sampai siang, tetapi ini karena menyesuaikan jadwal yang ada di masyarakat, ini melaksanakannya di malam hari. Bahkan sampai kadang-kadang ya kalau nebeng dengan kegiatan di masyarakat, ya nebeng di kegiatan keagamaan itu sampai bisa jam 12 malam, ini tentunya akan merubah kondisi fisik ya, akan berpengaruh ya. Rapat koordinasi juga demikian ya, rapat koordinasi ini cukup melelahkan, sehingga paling tidak nanti diatur apakah ini offline ataukah online, yang penting outputnya ini bisa efektif ya, supaya nanti dalam menggunakan waktu-waktu rapat koordinasi pada saat di dalam kegiatan atau merencanakan atau melaksanakan program-program kerja ini juga bisa berjalan efektif dan efektif secara waktu dan efisien secara diskusinya ya. Kemudian perubahan pola makan ya, pola makan tentunya ya mungkin Anda dimasakan dengan orang tua pada saat di Samarinda ya, namun pada saat di KKN harus ada yang makan sendiri di warung atau bekerja sama pada saat di dalam satu kelompok ada jadwal tukang masak dan sebagainya. Ini juga menyebabkan perubahan hidup yang berubah ya.
apalagi juga stres psikologis ya, karena perbedaan karakteristik dari karakter dari masing-masing rekan ya, kemudian adat, masyarakat adat ini bisa menimbulkan tingkat stres yang tinggi ya, dan menyebabkan bisa gangguan psikosomatik ya. Tadi saya melihat di paparan pada saat pengelolaan mental ya, ternyata banyak juga ya yang takut terhadap ketakutan terhadap program tidak berjalan, ketakutan terhadap kondisi yang baru dan sebagainya. Itu wajar, namun menjadi tidak wajar ini ketika ketakutan itu menyebabkan kita diam atau kita tidak action atau tidak bertindak. Cemas itu sangat wajar ya, tetapi cemasnya tentunya harus kita kelola. Baik, nah berikutnya, agar kita bisa mengelola kesehatan, tentunya kita mesti sebelum berangkat dan pada saat di lapangan, ini kita berupaya untuk mengidentifikasi risiko-risiko kesehatan yang muncul di lapangan. Kemudian mengevaluasi, kemudian mengurangi kemungkinan serta dampak buruk yang mengancam kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, maupun operasional layanan. Yang pada dasarnya tujuan dari mitigasi risiko ini adalah meminimalkan kerugian dan mencegah penyakit dan melindungi mahasiswa, termasuk juga DPL dan warga saat kegiatan KKN. Ya, jadi pesan kita dari tim pengelola kesehatan, coba nanti masing-masing dari tim kelompoknya ya, dan bersama DPL melihat secara men-scanning ya daerahnya itu identifikasinya kemungkinan yang menyebabkan masalah kesehatannya apa. Apakah di daerah tersebut ya merupakan endemik malaria? Misal, apakah di daerah tersebut merupakan endemik DBD? Apakah di daerah tersebut memiliki kontur atau topografi yang tidak rata yang memungkinkan terjadinya jatuh, terjadinya longsor atau licin dan sebagainya, itu harus diidentifikasi, dimitigasi terhadap risiko kemungkinan terjadinya gangguan. Apakah di daerah tersebut merupakan lalu lintas yang ramai yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Ini perlu bersama kelompok untuk mendiskusikan dan mengelola risiko itu. Ya. Nah, karena kegiatan-kegiatan kita merupakan kegiatan yang tentunya bersama dengan masyarakat dan ada target program, kemudian juga ada target dari individu, target dari kelompok. Nah, ini menyebabkan beban fisik juga, kelelahan ya, kelelahan fisik pada saat survei medan, kemudian melaksanakan program kerja dan sebagainya. Kemudian lingkungan juga berubah dan pada dasarnya akan menyebabkan penurunan sistem imun. Nah, penurunan sistem imun akibat stres, kemudian akibat beban kerja yang luar biasa, kemudian lingkungan yang cepat berubah, ini memicu kelelahan, memicu konsentrasi yang menurun dan menyebabkan nanti juga memicu kecelakaan atau masalah-masalah kesehatan medis. Nah, dari hasil kemudian dari hasil pengisian Google Form Bapak Ibu, dan ini diisi oleh salah satu beberapa sekitar 200 atau 300 dari peserta KKN ya Bapak Ibu. 200, dan kita coba untuk melihat kondisi profil ya peserta KKN kolaborasi yang tanda kutip adalah menjadi perhatian atau red flag ya. Dan ternyata itu dari sekitar 200-an yang mengisi ya, kita data yang menjadi red flag ini ada 36 orang. Ya, ini profil kesehatan di tahun 2026, di mana laki-laki ada 16, perempuan ada 20. Dan distribusi penyakit yang dari 5 diagnosa yang utama yang nanti menjadi perhatian kita adalah adanya masalah jantung ya. Ini adalah 7 pasien, kemudian ada masalah diabetes mellitus, ada juga masalah hipertensi, kemudian ada masalah diabetes mellitus yang belum diklasifikasikan, kemudian ada gastritis dan yang lain-lain. Nah, apa dampaknya? Jadi kalau misalnya ada di dalam kelompok itu mengalami hipertensi atau ada yang mengalami gagal jantung atau ini akan berdampak pada kelelahan yang utama dan berisiko sekali nanti akan menyebabkan henti jantung dan sebagainya, kemudian menyebabkan juga gangguan dari aktivitas. Yang paling terasa berat adalah kelelahan yang menyebabkan nanti tidak produktifnya di anggota kelompok tersebut. Nah, ini mungkin bisa diatur. Coba Bapak Ibu DPL bersama kelompoknya nanti mengidentifikasi ada nggak riwayat-riwayat pasien dari peserta anggota KKN ini yang mengalami penyakit ini, sehingga barangkali bisa menjadi perhatian. Dia tidak mesti harus melakukan survei dengan jalan yang terlalu jauh dan sebagainya, atau dia diberikan beban yang posisinya hanya melakukan aktivitas administratif dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan. Begitu juga dengan diabetes mellitus ya, tanpa komplikasi, atau diabetes mellitus dengan tidak spesifik komplikasi. Ini berdampak pada kelelahan juga ya, kelelahan sama ya, kelelahan, atau misalnya kalau ada pelukaan, pelukaannya juga menjadi sembuhnya sangat lama. Nah, ini menjadi perhatian. Kemudian gastritis ya, ini juga akan memperkuat tingkat stres, akan memperkuat kondisi gastritisnya sehingga bisa kambuh ya, dan yang lain-lainnya. Dan penyakit yang lainnya yang kita temukan adalah ada hasil diagnosis tuberkulosis ya. Nah, ketika mendapatkan peserta yang mengalami tuberkulosis sebenarnya adalah aman ketika dia aman untuk resiko penularan asal dia melakukan pengobatan ya. Sehingga kalau seorang penderita tuberkulosis itu telah melaksanakan pengobatan 2 minggu saja ya, itu resiko penularan itu sangat kecil. Tetapi demikian, walaupun resiko penularannya sangat kecil, itu dia tetap harus menggunakan masker ya. Jadi tidak perlu dipisahkan ya dalam hal ini ketika dia berdiskusi dan sebagainya, itu kalau dia sudah melakukan minum obat dan sebagainya itu sebenarnya aman. Namun yang bersangkutan tetap harus melakukan cara hidup sehat, cara batuk yang sehat, cara batuk yang benar ya, cara meludah yang benar. Kemudian memastikan bahwa obatnya telah diminum gitu ya. Kemudian memastikan bahwa masker yang dipakai adalah masih bersih, jangan masker yang berulang dan sebagainya. Jadi di kelompok itu sebenarnya kontak itu tidak terlalu bermasalah ya. Ya. Kemudian bagi peserta yang lain yang sehat ini juga tidak masalah ya, menggunakan masker harus ya. Kalau ada salah satu anggota yang terkena TBC ya, dia dalam masa pengobatan. Nah, apalagi kalau dia hanya riwayat TBC saja. Nah, ini kita dari tim kesehatan tetap menganjurkan menggunakan masker ya, karena walaupun dia sudah negatif, nah ya kemungkinan daya tahan tubuhnya bisa menurun, itu bisa terjadi. Sehingga bukan dia menularkan, tapi bisa jadi dia tertular dari penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, bagi para penderita tuberkulosis, ini kita anjurkan ketika dia mengalami menjalankan program pengobatan, obat yang harus dia bawa itu adalah obat cukup selama dia melaksanakan KKN, sehingga dia perlu koordinasi dengan
pengawas minum obat, kemudian juga petugas kesehatan di mana rujukan dia mengambil obat di puskesmas mana itu sudah dipastikan sebelum berangkat obat-obatannya ini dia sudah cukup ya. Jadi tidak membutuhkan waktu untuk bolak-balik ke tempat apa namanya dia mengambil obat tadi. Kalau dia jadwalnya untuk memeriksa laboratorium, ya diperbolehkan untuk kembali pulang atau bisa juga dirujuk kepada puskesmas di mana dia berada di lokasi KKN ya, bisa. Jadi pastikan untuk tuberkulosis ini. Kemudian juga ada asma yang kita pantau, ini ada keluhan atau terdiagnosis asma. Asma ini pada dasarnya aman ya kalau dia menghindari dari resiko pencetusnya. Ya, jadi supaya dia bisa melaksanakan KKN, coba mengenali sebenarnya apa saja pencetus-pencetusnya, misalnya debu atau bulu binatang dan sebagainya menyebabkan kekambuhan asma, maka itu perlu dihindari. Dan bagi penderita asma, ini penting sekali membawa obat ya, obat keseharian yang rutin jika terjadi serangan. Misalnya Pentolin atau Ambroxol atau apa namanya? Ambroxol ya, Biscot dan sebagainya. Nah, ini segera dibawa atau inhalernya ini segera dibawa dan dikantongin jangan sampai ketinggal. Bisa jadi karena kelelahan ini akan menyebabkan risiko kekambuhan. Jadi bukan hanya dari zat alergen saja tetapi juga kelelahan, tingkat stres yang tinggi ini juga menyebabkan kekambuhan dia. Ya, jadi ini perlu diperhatikan bagi para yang menderita asma ya. Kemudian alergi ya, alergi ini bisa berasal dari mana ya? Macam-macam, bisa dari makanan, kemudian juga bisa dari bahkan ada juga minuman, ada juga alergi terhadap serbuk dan sebagainya yang menyebabkan nanti pengeluaran histamin yang menyebabkan pada peradangan atau inflamasi pada daerah hidung, kemudian pada daerah kulit dan sebagainya, menyebabkan dermatitis. Ada juga laporan ya tumor ya. Tumor ini biasanya masalahnya adalah nyeri ya. Nyeri pada daerah lokasi di mana tumor itu berada. Ya, sehingga ya obat-obatan kapan dia harus bersinar untuk radiasi, kapan dia harus kemoterapi, kapan juga dia harus menggunakan atau mengkonsumsi zat-zat anti nyeri. Nah, ini juga perlu didiskusikan atau perlu di-prepare dari sekarang ya. Bagi penderita yang serial untuk tumor atau cancer, ya ini perlu tentunya penyakit-penyakit yang ada ini kita tempatkan di wilayah Kota Samarinda yang menjadi tempat rujukan rumah sakit ya yang utama ya. Ada juga mental disorder ya atau gangguan mental ya. Nah, ini menjadi perhatian juga. Mudah-mudahan pada saat proses pelaksanaan tidak terjadi ya, bisa saja itu mungkin terjadi pada saat pencetus ada konflik interest di antara temannya, kemudian di antara program yang berjalan dan sebagainya, ini menyebabkan dia amuk, menyebabkan depresi, ini akan mengganggu kerja dari timnya. Yang berbahaya kalau amuk yang merusak ya. Ya, amuk yang merusak ini menyebabkan apa namanya barang-barang dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, ini yang paling penting tadi di awal. Jadi tidak semua masalah-masalah kesehatan harus dilaporkan kepada tim kesehatan atau bahkan kepada ketua KKN ya atau ketua LP2M Unmul, ya tidak mesti harus dilaporkan, tetapi adalah ada rantai komando medis, ada anak tangga eskalasi KKN Unmul 2026 ya. Jadi kita bagi menjadi level hijau ya, level 1, level 2, level 3, level 4, dan yang menjadi sangat perhatian adalah level kedaruratan ya, level 5 ini ya. Jadi kapan itu level 1 ya? Ini level 1 nih barangkali yang paling sering terjadi di lapangan ya. Ya, di lapangan di mana gejala-gejala ringan seperti pusing, kemudian flu ringan, kemudian badan pegal habis jalan survei pendataan, kemudian ada mahnya kambuh atau ada terlecok atau luka lecet yang kecil yang menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini tentunya masih bisa diatasi oleh kelompok ya. Ini level kelompok. Jadi mahasiswa yang sakit cukup melaporkan keluhan ini kepada PJ Kesehatan di posko. Jadi di dalam satu kelompok itu minimal ada satu yang bertanggung jawab untuk mengelola kesehatannya, yang mengelola kesehatan dari tim atau anggota-anggota kelompoknya ya. Nah, sehingga di dalam proses perencanaan sebelum berangkat ini mesti menggunakan atau mempersiapkan isi kotak P3K ya. Ya, apa isinya? Ya, yang ringan-ringan saja seperti misalnya ada obat paracetamol ya. Itu kan dijual bebas tuh. Ya, kemudian ada obat diare ya, apa saja. Kemudian ada cairan normal salin atau NaCl ya yang nanti untuk mencuci luka. Ada kasa mungkin ya. Ya, kasa, kemudian ada alkohol ya. Kemudian ada kain segitiga atau perban ya, perban elastis, atau juga ada kasa steril atau kasa bersih dan sebagainya. Ini perlu dipersiapkan oleh kelompok, dan nanti mohon kepada para DPL, Bapak Ibu DPL, nanti ini bisa diingatkan ya untuk mereka menjadi salah satu logistik yang menjadi perhatian dan harus dipersiapkan. Namun kalau misalnya luka kecil tadi, misalnya sebagai contoh ya, ini luka kecil ternyata melebar atau gejala flu yang tadinya ringan menjadi dia demam dan sebagainya ya, tidak membaik gejala-gejala itu sehingga menyebabkan penyakitnya bertambah ya, bertambah berat. Nah, ini bisa menjadi level 2 ya. Artinya sudah 1 kali 24 jam terus kambuh. Nah, ini bisa diantar fasilitas kesehatan di desa, di puskesmas pembantu, dan ini juga harus dilaporkan kepada pendamping lapangan di KKN ya. Ya. Kemudian pada level ketiga ya, kalau terjadi cedera fisik akibat kecelakaan kerja, luka robek yang menyebabkan atau demam tinggi menetap ya lebih dari 38 derajat Celcius, muntaber, bahkan didiagnosis oleh petugas kesehatan di puskesmas ya sebagai DBD atau malaria, maka ini perlu lapor ke koordinator dari tim beberapa kelompoknya tadi ya. Kemudian lapor ke DPL, kemudian mahasiswa dibawa ke puskesmas atau klinik terdekat untuk dipantau perkembangan medis secara intensif ya. Kemudian yang berikutnya level 4 ya, ini sebaiknya langsung koordinasi antara mahasiswa, PJ dari kesehatan kelompok ya, kemudian DPL ini melakukan komunikasi ya. Ya. Penyakit kritis, kemudian penurunan kesadaran, pingsan di jalan, patah tulang, dan kecelakaan ini menjadi laporan yang sangat penting karena ini pasti akan mengganggu kesehatan bagi mahasiswa yang bersangkutan dan juga mengganggu alur atau fungsi dari kelompok tadi untuk menjalankan tugas-tugas atau program-program di lapangannya. Sehingga DPL ini perlu melaporkan darurat kepada koordinator wilayah atau bisa langsung ke panitia pusat ya, panitia pusat KKN di universitas ya.
dan juga kepada tim kesehatan, tentunya lewat tim kesehatannya. Dan bagi peserta KKN yang tadi mengalami penurunan kesadaran, patah tulang, dan kecelakaan, ini kita rujuk ke rumah sakit kabupaten untuk dilakukan penanganan lebih lanjut, ya. Bagaimana juga kita memikirkan transportasinya, ya, pada saat melakukan evakuasi dari lokasi TKP ke rumah sakit, ya. Jangan sampai dia cedera dan pada saat transportasi menambah cedera. Ya, ini bisa kita konsultasikan dengan petugas kesehatan di sana bagaimana cara mengangkat, ya, yang benar. Bahkan kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas itu banyak sekali masyarakat yang berusaha membantu, namun karena ilmunya yang masih kurang, ini ternyata membantu ke pasien atau yang mengalami kecelakaan itu membantu mati dengan lebih cepat, ya, karena kesalahan dari mengangkat, ya, salah mengangkat sehingga medula spinalisnya atau saraf yang ada di leher itu menjadi putus, ya, ini akan mempercepat kematian, dan ini hati-hati. Jadi for the help, ya, meminta bantuan pada yang ahlinya ini sangat diutamakan dibanding Anda membantu dulu. Jadi harus memang melakukan panggilan darurat dulu atau di sekitar yang bisa membantu, tapi dia profesional, ini sangat penting. Dan yang level 5 ini adalah orang bisa kelanjutan dari yang tadi patah tulang atau penurunan kesadaran, ternyata karena dievaluasi kesehatannya, dia mendapatkan perawatan yang lebih panjang, ya. Jadi membutuhkan operasi dan sebagainya, sehingga masa pemulihan kesehatannya ini menjadi lebih panjang. Nah, ini tentunya akan dikoordinasikan ke ketua panitia, ya, KKN untuk menerbitkan laporan formal kepada kepala LP2M apakah dia diganti anggota kelompoknya atau nanti diikutkan di tahun depan atau seperti apa, nanti ada diskusi di sana, ya. Baik Bapak Ibu, ini sekarang kita mencoba untuk sedikit ada beberapa kasus yang mungkin sering terjadi di lapangan, ya. Materi triase lapangan yang kapan kita harus bertindak sendiri dan kapan kita meminta bantuan, ya. Ya, seperti kasus-kasus luka gores dangkal, perdarahan berhenti dalam kurang dari 10 menit, setelah diobservasi berhenti. Ingat kalau orang, kemudian coba dilepas dan lihat area pusat perdarahannya, apakah dia berhenti apa tidak. Kalau berhenti berarti aman, berarti bukan obat povidone iodine menimbulkan psikiatrik nanti, ya. Tempat pintu masuknya. Kemudian ini juga kasus-kasus jika menemukan masalah head stroke, ya. Ya, maka kita harus lakukan stabilisasi kondisi vital di dalam tubuhnya, tekanan darahnya bagaimana, kemudian kondisi dari kesadarannya bagaimana, dan yang paling penting ketika head stroke kalau dia sadar, nah ini diberikan minum, ya, diberikan minum, baru kita evakuasi, ya, tidur 7 sampai 8 jam, kemudian kelola stres, ya. Anggap tadi kata Ibu dari cukup konsumsi di tempat yang khusus. Dan ketika ada yang dan sehat, ya, semoga Bapak Ibu DPL, kemudian mahasiswa peserta KKN, ya, beserta juga pendamping lapangan ini tetap, ya, bisa menjaga kesehatan